Tentang kadar atau ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan tiap orang adalah 1 sok atau 2,5 kg. Kalau di brosur MTA, 2,5 kg sama dengan 3 liter, berarti cuma 2,4 kg. Tapi kalau hitungannya liter, zakatnya 3,5 liter, lebih sedikit daripada kurang. Ini bagaimana? Mohon tausiahnya. Ya lebih baik, ya. Walaupun itu ada ketentuan misalnya ya, bahkan 2,5 kg per orang wajib mengeluarkan 2,5 kg. Saya akan lebih, anggota saya, anak saya 5 atau 6 misalnya, ibunya 1, saya 1, jadi 8. Ya, dah per orang akan saya hitung tidak 2,5 kilo, tapi per orang akan saya keluarkan zakatnya 5 kilo, boleh itu. Ya, kalau lebih itu bagus, tidak hilang. Ya, tidak hilang. Aman tatawa khairan fahuwa khairul lahu. Siapa yang memberikan lebih pembayarannya tadi ya, tidak hilang. Kelebihannya itu kembali pada dirinya. Tapi kalau kurang, tidak sah. Kalau kurang, tidak sah. Ya, kecuali kalau memang kurang dari 1 sok atau kurang dari 2,5 kg, ya, memang adanya hanya itu. 1 kilogram pun boleh. Tadi kan diterangkan kan. Jadi jangan satu wajib mengeluarkan makanan pokok yang cukup, yang selebihnya dari yang kebutuhan untuk makan hari itu dan nanti malam, ya, artinya makan pak siang dan malam cukup. Nah, masih ada kelebihannya tapi tidak ada 2,5 kg. Mau saya keluarkan untuk bayari zakat fitrah anak saya aja enggak cukup. Lebihnya hanya 1 kilo. Boleh keluarkan zakat fitrahnya itu. 1 kilo boleh karena memang kelebihan hari itu hanya 1 kilo. Dasarnya kembali tadi, faman tatawa khairan fahuwa khairul lahu. Idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ya, kalau kelebihan kembali pada dirinya. Tapi kalau kurang memang adanya hanya itu, sebetulnya wajibnya itu satu keluarga itu satu anak misalnya 2,5 kg. Tapi untuk kebutuhan hari ini tadi tinggal sisa 1 kg. Ya sudah, 1 kg itu dikeluarkan untuk zakat fitrah sah. Karena memang mampunya hanya 1 kg. Nah itu ya. Jadi nah itu berusaha maksimal. Jadi tidak ada kok, walah anak-anak ora sisan wae lho. Tidak begitu. Jangan sampai ora sisan wae. Lah isamu sithik ya. Ya, yang penting kelebihan hari itu ada kelebihan 1 kg, ya 1 kg keluarkan untuk zakat fitrah. Walaupun tidak 1 nisab, tetapi memang kelebihannya itu. Jadi dasarnya itu apa yang lebih untuk keperluan hari itu, dasar lebihnya itu kalau ada 1 nisab ya digenepi, kalau tidak ada, adanya berapa itu keluarkan untuk zakat fitrah boleh. Ya, mudah-mudahan dipahami. Berikutnya, ibu saya sudah sepuh, tinggal di lain kota. Kalau lebaran, beliau mendapatkan beras zakat. Kalau saya berkunjung, beras itu sebagian diberikan ke saya. Apabila tidak diterima, beliau menangis. Bagaimana hukumnya menerima pemberian orang tua tersebut, padahal saya berhak mengeluarkan zakat? Ya diterima saja tuh. Kalau udah kamu terima, ya bisa kamu salurkan pada yang lain kan bisa. Seperti hadis tadi loh. Ya kamu terima, apalagi pemberian orang tua, diberi tidak mau nanti salah paham. Kayak wong tuane kok ora gelem, nangis ya udah diterima saja. Ya, kalau kamu merasa tidak berhak menerima, ya disalurkan pada yang lain. Salurkan pada yang lain. Nah, salurkan pada yang lain yang kamu berhak. Itu pun nggak usah bilang orang tuanya. Kalau mau bilang orang tuanya dipahamkan. Ya, aku tidak bilang, tahu orang tuamu dikasih. Orang tuanya terah gelem nompo malah kayak wong dia lah, karena tidak paham tentang agama. Ya, seolah-olah ya varian dari orang tua itu
nggak mau menerima, apalagi dah kamu di pengajian lain, seolah-olah pemberian dari orang tuanya karena tidak sepengajian haram, bisa tekan ngendi-ngendi, maka perlu dimengertikan. Bu, kalau ibu mengeluarkan zakat fitrah, nah diberikan pada saya tidak berhak menerima, wong saya yang mengeluarkan zakat, ya. Bagaimana ibu kalau ini zakat fitrah saya salurkan pada orang yang berhak menerima? Ya, saya rasa kalau dengan kepahaman tidak akan menangis karena pahaman, maka perlu dipahamkan itu. Ya, orang tidak paham biasa salah paham, dikasihkan wong liya, nah nanti tanya, wah kena karo wong tuane kok, ya, wae ora gelem nampa, malah dikeke wong liya lah, malah tekan ngendi apa wong tuae apa najis apa piye lah, malah gitu kan nanti. Maka diberi, karena itu saya yakin karena tidak ada pengertian. Kalau dimengertikan tentang agama, dan mengertikannya agama jangan sekarang pas ngetokke zakat fitrah terus kamu ngerti, jauh-jauh diberikan pengertian. Sehingga nanti pada saatnya mengeluarkan zakat fitrah karena sudah ada pengertian, nanti tidak akan salah pengertian. Ya. Jadi kuncinya karena tidak paham, maka dipahamkan. Kewajibannya orang tua dipahamkan. Ya, apalagi? Saya di Solo tidak punya tempat tinggal numpang. Saya di Solo tidak punya tempat tinggal numpang di rumah anakku. Banyak orang-orang memberi makanan termasuk beras. Jika sisa di akhir Ramadan mau bayar zakat fitrah, ternyata sudah ditanggung anak dan menantuku. Bolehkah zakat yang demikian itu? Lalu bagaimana jika ada orang yang memberi zakat di malam akhir Ramadan, diterima atau tidak? Ini mohon nasihatnya. Enggak, lah orang memberi tadi, orang memberi apa? Uang memberi apa tadi? Memberi makanan, ya, masuk beras, ya. Jadi memberi makanan termasuk beras itu diberi tadi pakai beras zakat, atau kalau makanan kan maksudnya bukan makanan zakat ya, makanan matang ya, tinggal biasa. Ya, apalagi di kampung kita umumnya memberi makanan bakdo itu wajar, ya. Malah ada yang buka warung gratis kok, ya. Orang tua-tua biasanya nanti kalau hari raya itu biasanya cucu-cucunya, anak-anaknya ngumpul dah, nah, maka ngumpul dah disiapkan makanan apa adanya. Kalau cara desa dulu ya ada jadah, ada wajib, ada macam-macam makanan, sudah suruh makan di situ. Tetangga-tetangga dekat juga ada makan makanan banyak, sama orang tua kok. Biasanya orang tua nanti tempat jujukan anak-anak muda untuk nek cara desa ujung ya, cara desa ujung lah, minta maaf. Ya, nah itu memberikan itu karena banyak anak-anak muda datang atau karena disepuhke di kampung itu sehingga banyak tamu. Lah itu untuk nyuguh itu boleh saja. Nah, boleh lah. Sekarang kalau kamu dikasih beras juga itu, beras apa? Kalau itu memang beras pemberian boleh saja, hadiah boleh saja. Tapi kalau itu beras tadi beras zakat, lah itu maka perlu pengertian juga. Kalau kamu diberi beras, beri zakat, ya katakan ojo zakat, ya oke aku zakat gue dibayar karo anakku lah gitu lah. Saya tidak kerja karena sudah tua, tapi hidup saya ditanggung oleh anak saya, sehingga zakat fitrah saya ini juga dibayari anak saya. Tapi kalau memang kamu memberikan sini bukan sasaran zakat, boleh saja membeli hadiah tadi, boleh saja diterima. Nah kalau sudah diterima menjadi hartamu, mau gunakan untuk apa silahkan. Ya, mau sedekahkan ya boleh. Terus diberikan tetangga ya boleh, ya, diberikan anak-anaknya juga boleh, wong itu sudah jadi milikmu. Tapi yang penting jangan, kalau memang kita tidak berhak menerima zakat, jangan menerima zakat karena tidak berhak. Nah, maka itu kalau sudah tidak berhak katakan, ya ini wong itu zakat beras itu wah benar atau beras apa? Misalnya ada dari masjid datang tadi, ini beras apa nak? Anu bu, ini beras zakat fitrah tadi. Lah katakan itu, ini zakat, saya nggak bisa menerima sebab saya sendiri berkewajiban membayar zakat.
Dan zakat saya sudah dibayar anak saya gitu loh. Maka ini kalau ini yang zakat salurkan saja pada yang berhak menerima lah gitu. Maka pengertian itu penting. Nah baru kan, nah orang ngaji no, koyo-koyo wes paham semua. Tapi setelah dikaji betul, banyak amalan-amalan yang sebetulnya tidak pas, tapi tidak merasa. Ya apalagi? Berikutnya, mohon nasihatnya Ustadz, sebelum ada wabah corona ini, keluarga kami yang beranggotakan 4 orang, hidupnya pas-pasan dengan penghasilan kurang lebih 30.000 per hari. Dan karena dampak wabah ini, kami hampir tidak ada penghasilan, dan untuk menyambung hidup, saya berhutang ke toko tetangga, dan terkadang ada yang memberi kami beras. Apakah yang demikian ini kami boleh menerima zakat karena dulu meski hidup pas-pasan saya masih bisa berzakat, jadi tidak ada yang tahu bahwa sekarang kami kekurangan. Apa saya berdosa jika meminta zakat atau bantuan pada pengurus tempat saya ngaji? Ini mohon nasihatnya Ustadz, dan mohon doanya. Saya berpenyakitan dan sering kambuh, terkadang saya hampir putus asa. Ya, jangan putus asa. Walatai asu mirrohillah, ya. Nggak boleh orang Islam berputus asa, itu nggak boleh. Apalagi orang ngaji, ya. Jadi kalau kondisi ibu yang tanya ini memang ya hidupnya pas-pasan, kerja aja pas-pasan, lah sekarang tidak kerja, jadi orang tidak pas-pasan malah kekurangan. Nah kalau kekurangan itu menerima zakat boleh, menerima zakat. Nah kalau tidak tahu, orang tidak tahu, kamu datang kepada, kalau warga pengajian tadi mah datang pada pengurus boleh itu. Datang pada pengurus, kondisi saya begini, saya untuk makan aja susah, kosong. Tidak usah minta ke pengurus, pasti akan memikirkannya itu. Ya, karena sudah dituduhkan seluruh warga. Itu jangan sampai ada yang kelaparan. Ya. Jangan sampai ada yang kenyang, ada yang kelaparan, ya harus. Karena mengamalkan hadis Nabi. Gitu. Jangan sampai saudaramu yang mestinya kamu tolong, kamu biarkan. Itu dosa kita. Dosa. Maka kalau kamu datang kepada pengurus, kamu sampaikan kondisimu itu, tidak usah minta. Saya yakin pengurus akan mengurus itu nanti. Kondisimu diterangkan apa adanya, ya dulu nggak pernah minta, nggak pernah, karena kerja, ya kerja pas-pasan. Nah sekarang nggak kerja ya untuk pas susah. Nah, berarti sekarang dalam keadaan kekurangan, miskin lah, untuk makan saja nggak cukup, nggak biasa tiap hari. Nah itulah sampai ada pengurus, itu kewajiban pengurus akan mengurusi. Nggak usah minta, karena kalau kondisinya disampaikan begitu nanti sudah dipikir oleh pengurus. Ya itulah bedanya orang mengerti dan tidak mengerti. Dan tidak usah malu kalau memang kondisinya begitu, tidak usah malu. Apalagi berkata kepada pengurus malu, malah berkata pada orang lain. Nah, utang-utang untuk makan. Nah kerja pas-pasan, sekarang tidak kerja, kalau utang untuk makan nyaur ya kapan, gitu? Nanti dah, maka itulah sampaikan pada pengurus. Pengurus nanti akan mengurusi itu, insya Allah. Udah. Berikutnya, adik saya janda miskin, hidupnya ikut saya. Kalau dia saya keluarkan zakat, tapi dari panitia zakat, adik saya tadi diberi zakat. Yang demikian ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya, adikmu miskin, kami ikut kamu. Jadi menjadi tanggunganmu kan, gitu kan? Menjadi tanggunganmu. Maka zakat fitrah pun karena kamu menjadi penanggungnya, merasa mampu bayar zakat, keluarkan zakat. Nah sekarang pengelola zakat kita sering nganteri zakat fitrah ke tempat adikmu, pada adikmu ya di rumahmu menjadi tanggunganmu, ya kamu yang bilang. Nah, maka umumnya orang bagi zakat fitrah itu umumnya orang tidak tahu, ya, apalagi kalau pengertiannya harus habis malam itu, ya sudah
diumtumke wae sapa sing gelem sing apa diuntumi kabeh. Nah, maka lebih baik kandhani panitianya tadi, Mas, itu adik saya ini saya yang nanggung. Jadi zakat fitrah sudah saya bayar. Maka kalau memang itu zakat fitrah dari masjid tadi, berikan saja kepada yang berhak menerima. Kalau adik saya ini walaupun ya miskin tidak kerja menjadi tanggungan saya, wong saya yang menanggung, ini ikut saya. Jadi kebutuhan hidupnya saya yang menjamin, termasuk zakat fitrah ini saya yang membayar lah gitu. Maka diberi pengertian begitu, saya rasa panitianya pun akan bisa menerima. Lah adiknya ya diberitahu juga, ya karena zakatmu tak bayar, zakat fitrah, mungkin nenek wong ngeteri zakat fitrah kowe aja mbok tampa, zakatmu tak bayar. Dan kamu di sini itu menjadi tanggungan saya lah gitu loh. Maka semua itu kalau dengan pengertian akan enak. Kalau tidak ngerti ya begitu, bisa salah paham. Ya apalagi? Kalau ada orang yang mampu tetapi tidak zakat karena kebodohannya, apa berhak menerima zakat? Orang mampu tidak mau zakat karena kebodohannya. Lah kok terus diberi bayar, dikasih zakat itu? Nah yang ngedum zakat ini orang mudeng apa tidak? Ya, mudeng enggak? Wong sugih kudune zakat ora zakat. Tidak zakat karena kebodohannya, tidak ada kolomnya. Ya. Kolom yang berhak menerima zakat itu karena miskin, karena fakir, karena bodoh enggak ada. Ya. Dia orang kaya kok. Ya, apalagi kalau hidupnya di kampung. Sak bodoh-bodohne wong nek dia orang Islam ya. Kalau mau menjelang Idul Fitri itu zakat fitrah itu mesti tahu. Apalagi kalau masih terbelakang, malah kadang-kala RT-ne mubeng njaluk zakat fitrah mubeng sak kampung itu, terus dikumpulkan di tempat ya orang sesepuh atau bagaimana lah gitu, kadang-kala itu zakat fitrah umumnya, walaupun juga tidak betul begitu itu. Ya, maka kalau memang dia kaya ya karena bodoh tidak mengeluarkan zakat fitrahnya, ya sudah tidak usah diberi. Wong kaya kok diberi. Ya. Jadi itu tidak masuk kolom. Masukkan kolom mana? Ya. Jadi 8 golongan itu tidak ada yang karena bodoh, itu enggak ada. Nah, kalau kamu tahu orang yang tidak zakat karena bodoh, lamulah kamu berkewajiban memberitahu. Dekati apalagi tetanggamu. Kamu orang kaya. Ya kalau kamu orang Islam, sholat, ya. Tadi kan hadis saya diterangkan, ya. Suruh syahadat, nabi syahadat, jelas suruh sholat, nabi sholat, ya, aja cukup sholat, kandani suruh bayar zakat, gitu lah. Tadi, kalau hadis tadi kan diterangkan begitu. Halaman berapa tadi? Tadi pertama kan dakwah itu Islam itu syahadat dulu, nabi syahadat, baru sholat. Nah sholatnya saja baru suruh zakat. Nah, gitu lah. Halaman 7. Nah, coba dibaca. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama ba'atsa Mu'adzan ilal Yamani faqala ud'uhum ila syahadati an la ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim khamsa salawatin fi kulli yaumin wa lailatin wa inhum ata'u lidzalika fa'alimhum annallaha aftaradu alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khazu min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Rawahul Bukhari. Nah, ini perhatikan ini hadis ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke Yaman.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, serulah mereka kepada syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya aku adalah utusan Allah. Nah, ini Mu'adz diutus ke zaman untuk mendakwahkan Islam. Pertama, ya, suruh menyampaikan mengucap syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan ketahuilah bahwa Muhammad utusan Allah. Nah, itu dakwah yang pertama oleh mereka. Terus, jika mereka telah mentaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu dalam sehari semalam. nah, ya, kalau dia sudah bersaksi, mengakui bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, mengakui bahwa Muhammad itu utusan Allah, perintahkan dia untuk melakukan sholat 5 waktu sehari semalam. Itu 5 waktu itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu wajib setelah syahadat, mengakui tentang itu, bersaksi tentang yang sama syahadat tauhid tadi ya. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, mengakui Muhammad utusan Allah. Kalau sudah mengakui begitu, perintahkan dia sholat. Jadi kalau sudah sholat, apa sudah selesai? Tidak, teruskan. Jika mereka mentaati hal itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan kepada mereka zakat dari harta benda mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Nah, ya kan? Kalau sudah sholat, perintahkan. Allah mewajibkan kamu orang-orang kaya wajib mengeluarkan zakat. Ya, kalau sudah sholat, maka kalau tidak sholat tidak wajib zakat. Nah, yang wajib zakat itu orang Islam. Nah, itu sudah Islam tapi dong sholat, mungkin orang sholat belum Islam gitu. Maka itulah urut tadi syahadat, namanya syahadat gelem, tak bersaksi betul, suruh sholat. Ini perintah Allah. 5 waktu. Nah, wis gelem sholat, yang betul punya kewajiban. Kalau kamu sudah Islam juga punya kewajiban membayar zakat yang diambil dari orang-orang kaya, berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Nah, kalau orang-orang miskin tidak, orang miskin tidak berkewajiban mengeluarkan zakat, tapi bisa berhak menerima zakat. Nah, itu Islam. Maka tadi, ya kalau sudah kalau memang tidak orang kaya kok tidak mau mengeluarkan zakat, nah, itu karena tidak tahu, diberitahu. Ya, kalau sudah dia orang diberitahu pun tidak mau, malah kon zakat itu sholat sisa, malah jelas tidak berkewajiban. Maka orang mengeluarkan zakat kalau tidak sholat itu tidak sah, di sisi Allah tidak sah, ya, tidak sah. Orang zakat yang diwajibkan zakat itu orang sholat, orang Islam. Nah, kalau dia Islam tapi nggak mau bayar zakat, sudah ngerti nggak mau bayar zakat, nah itu berarti ya tidak percaya dengan Islam ini. Ya. Nah, dia tidak bayar zakatnya karena tidak mengerti, maka kewajibanmu memberi pengertian gitu lah. Nah, Islam itu indah sekali, tidak memaksa orang. Jadi kami tidak mengumpulkan atau pokoknya ora salat rapo yang penting zakatnya lah, tidak butuh. Islam tidak membutuhkan zakatmu, tidak. Ya, tidak butuh. Kalau zakat ini jangan menganggap menguntungkan Allah, menguntungkan Rasulullah, tidak. Ya, baiknya kalau tidak membayar zakat, jangan menganggap merugikan Allah atau merugikan Rasul, tidak. Kalau kamu bayar zakat, yang untung kamu, tidak bayar zakat, jangan kamu berkewajiban, tidak bayar, yang rugi kamu, gitu lah. Ini kewajiban masing-masing. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Apalagi? Berikutnya, bolehkah menyerahkan zakat fitrah kepada orang yang berbeda domisili karena dinilai lebih pantas menerima daripada tetangga dekatnya? Boleh, tadi kan sudah diterangkan tuh. Ya. Jadi zakat itu tidak harus kepada tetangga. Nah, kalau memang tetangganya ada, kenapa kamu berikan pada tetangga yang jauh?
tetangga yang dekat lebih berhak. Tapi kalau tetanggamu tidak ada orang yang berhak menerima zakat, misalnya dari miskin, tanggane wong sugih kabeh, gitu. Ada yang miskin, tangga jauh, maka boleh. Maka itulah mengakibatkan sampainya. Jadi kembali ya, yang wajib mengeluarkan zakat sebelum sholat Idul Fitri itu bagi orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat. Adapun sampainya zakat tadi kepada yang berhak menerima, ya, tidak harus sebelum sholat Id. Bisa juga disampaikan sehari atau 2 hari atau berapa hari lah sesudah sholat Id. Ya, tergantung kendala yang menghalangnya. Ya, coba mau dikirim zakat setelah ini. Ya, kalau di bagian tidak ada orang kaya, atau di kampung lain ada yang miskin, nah bisa dikirim di tempat lain. Nah pengiriman ini mungkin juga menghambat sehingga menghalangi tidak cepat sampai kepada yang berhak. Ya, boleh juga. Apa yang menghalanginya? Mungkin karena kendaraannya, mungkin karena situasinya, apalagi zaman sekarang karena corona itu sehingga mengirim ya susah. Nah gitulah. Jadi kalau memang itu terlambat sampai kepada yang berhak menerima, tapi bagi yang wajib mengeluarkan zakat sudah keluarkan, serahkan pada panitia. Nah ini panitia untuk menyampaikan kepada yang berhak ini, ya, karena terkendala jauhnya tempat atau juga karena terkendala ya, kendaraan yang menyampaikan ke sana, atau juga terkendala karena banyaknya zakat yang harus disalurkan, sehingga kalau itu sampai kepada yang berhak itu sebelum sholat Id tidak memungkinkan, maka tidak ada batas, harus lebih cepat lebih baik. Tapi kalau yang wajib mengeluarkan zakat itu tidak boleh terlambat, harus dibayarkan sebelum sholat Id. Kalau kamu bayarkan setelah sholat Id, kamu tidak bayar zakat, namanya melakukan mengabaikan kewajiban. Tetap kamu bayarkan, itu tidak dihitung zakat, kamu dihitung seperti sedekah aja, seperti sedekah biasa, sehingga tidak membayar zakat berarti mengabaikan kewajiban, kamu sedekah ya. Sedekah itu sunnah itu ya. Nah maka itulah kalau itu karena terkendala ya, harus di tempat lain karena di situ tidak ada yang berhak menerima, boleh sampai kepada yang berhak itu mungkin beberapa waktu boleh aja, tinggal apa penyebabnya. Memang yang lebih baik ya kalau memang ada lebih cepat ya lebih baik, tapi kalau terpaksa tidak ada ya boleh ke tempat lain. Yang tempat lain tentu makan waktu ya itulah, maka itu kebijakan dalam Islam itu yang wajib mengeluarkan zakat sebelum sholat Id, tetapi sampainya zakat kepada yang bersangkutan asal sudah keluar dari yang wajib mengeluarkan zakat ditampung panitia tadi, panitia tidak harus hari itu, hari lain pun boleh. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, berikutnya, apakah zakat fitrah bisa untuk pembangunan masjid? Di tempat saya, setelah zakat fitrah disalurkan, masih ada sisa beras zakat fitrah dan dijual uangnya untuk pembangunan masjid. Boleh, termasuk sabilillah kan tadi sudah diterangkan, boleh. Untuk pembangunan masjid boleh. Nah, itu namanya termasuk kolom sabilillah. Coba dibaca tadi keterangan sabilillah tadi. Halaman 4 nomor 7. Ya, dibaca. Sabilillah atau jalan Allah, yaitu setiap sarana dan tempat serta orang-orang yang berhubungan dengan hal-hal yang berguna bagi agama maupun masyarakat luas. Misalnya masjid-masjid, sekolah-sekolah, madrasah-madrasah, lembaga-lembaga dakwah, tempat pengajian dan sebagainya, termasuk orang yang menyelenggarakan serta mengurusinya. Dan juga termasuk sabilillah ialah hal-hal yang bermanfaat bagi kepentingan umum dan dibenarkan oleh agama, seperti mendirikan rumah sakit, gedung pertemuan, membangun jembatan dan sebagainya. Nah, ini boleh kan ya.
Yang rumah sakit zakat salurkan sana ya boleh. Gedung pertemuan juga boleh, tapi pertemuan apa sih ini? Gedung pertemuan untuk judi ya tidak boleh. Gedung pertemuan untuk apa itu? Pelacuran ya nggak boleh. Yang bermanfaat. Nah, itu jadi itu termasuk sabilillah. Bangun untuk jalan boleh, jalan raya untuk pembangunan. Nah, yang begitu itu jadi termasuk sabilillah itu. Jadi untuk bangun masjid tadi boleh, madrasah boleh ya. Untuk termasuk untuk pengelolanya. Ya. Masjid itu kemudian saya berikan pada orang-orang yang menjaga masjid, yang resep masjid itu diberikan di itu ya boleh, itu sabilillah itu. Ya, apalagi Seorang ibu mampu berzakat, tapi sang anak membayarkan zakat ibunya, boleh apa tidak? Begitu juga dengan membayar fidyah, padahal ibunya mampu membayar, apakah anak boleh membayarkan fidyahnya? ya bilang aja, anak membayar fidyah, ibunya mampu membayar juga tidak salah gitu lah. Ya, boleh. Anak-anaknya juga kepengen mendapat kebaikan. Wong ini ibu saya, dah zakat tak bayarane, fidyah tak bayarane, ibunya sendiri aku dik mampu. Nah, itu double lebih baik daripada kurang. Ya, kalau double itu ya, wis dibayari zakat, dibayari anak sisan ya, tidak hilang. Kebaikan itu akan kembali pada yang mengeluarkannya itu. Tapi nek ibune jane orang bayar zakat kok dibayari anakku, dibayar anak ya orang bayar, berarti kan ndak malah kelebihan kabeh ta. Ya, lebih baik double daripada tidak terbayar. Boleh walaupun sudah dibayari ibu, karena saya merasa masih mampu, walaupun sudah dibayari anakku, saya sendiri akan bayari. Boleh itu. Tidak ada salahnya. Dan tidak hilang itu, tidak sia-sia. Ya, kebaikan pasti mendapat nilai kebaikan di sisi Allah. Ya, apalagi? Saya punya mertua, umurnya kurang lebih 80 tahun, tinggal sendiri di kampung. Warga sekitarnya banyak yang kasih zakat fitrah, sedangkan saya tinggal jauh di Jakarta dan juga kehidupan saya hanya untuk makan saja. Pertanyaan yang pertama, apakah boleh menerima zakat dari warga sekitar? Yang kedua, apakah mertua saya wajib mengeluarkan zakat? 3, apakah hukumnya saya sebagai menantu berdosa membiarkan mertua menerima zakat sedangkan saya berbeda paham? Jadi sekarang pertanyaan saya kembalikan, saya tanya, apakah boleh menerima zakat dari warga sekitar? Orang tuamu walaupun sudah tua, tapi hidupnya terjamin enggak? Artinya walaupun sendirian, 80 tahun punya, termasuk miskin apa tidak? Ya, kalau tidak miskin, tidak termasuk, tidak ada kolomnya. Jadi zakat kepada ini orang itu sudah tua, kayak zakat itu nggak ada kolomnya. Wong tua tapi sugih kok. Ya, kita orang yang buat kayak iya, tapi dia punya sawah, punya kebun, digarap orang, malah dia mendapat panenannya atau punya sawah buat disewake, orang katanya buat kayak, tapi menerima sewan, orang duwe sewan tanah, mungkin dia punya rumah yang disewakan kamar-kamar. Ada orang yang ini punya di Jakarta ini punya kamar-kamar, ya, tinggal perhitungannya kan yang kerjakan per pintu berapa gitu kan. Nah, sehingga ibaratnya untuk menjamin hidupnya tuh cukup dari situ, malah turah wong siji aja. Maka kalau tidak termasuk miskin ya tidak boleh menerima. Ya. Apakah mertua wajib mengeluarkan zakat? Kalau dia mampu wajib mengeluarkan zakat. Kalau dia tidak mampu, miskin apalagi tidak wajib. Berhak menerima. Maka kalau tetangga-tetangga memberikan zakat pada ibunya karena memang miskin, berhak menerima. Tapi kalau mampu, walaupun sudah tua, banyak loh orang tua lebih mampu daripada yang muda. Ya, nah, tidak berhak menerima. Apa hukumnya saya sebagai menantu berdosa membiarkan mertua menerima zakat?
mertuamu kalau memang miskin, menerima zakat itu hak dia. Berdosanya di mana? Memang dia punya hak, apalagi kamu mantu. Nah, kecuali kalau kamu mantu, hidupnya kamu cukupi dah, karena mantunya bukan kaya, dah tak cukupi karena kamu mantu tuh harusnya kan ya lebih. Hai wong itu mantu. Kalau kamu mantu laki-laki wis dikai anake wedok masa mbok tuane mbok gua wae. Nah, itu kan. Ya dah, wis Bu, sama istrinya. Ibu kita tanggung aja. Zakatnya kita bayar. Tiap bulannya kita berikan untuk kehidupannya. Kalau tidak dijamin, tidak ada yang menjamin, dirinya sendiri tidak punya ya, penghasilan, umur 80 tahun terus kerja apa? Kan ya, maka itulah. Kalau memang dia mampu, tidak boleh menerima zakat. Dan menantunya membiarkan menerima zakat apa dosa? Tidak, kalau memang dia berhak menerima zakat. Ya. Nah sekarang kalau menantu tapi dia juga tidak kaya, tidak mampu juga. Tidak mampu. Nah itu kan, maka tidak wajib mengeluarkan. Kalau orang tuamu yang termasuk salah satu di antara 8 golongan tadi, menerima zakat tidak dosa, boleh. Ya, boleh. Tidak salah itu. Dah cukup ya? Iya, ini masih ada pertanyaan yang di luar brosur tapi sekitar Ramadan. Kira-kira waktunya masih cukup. Ya, bentar lagi ya, boleh. Wanita yang menyusui tidak puasa karena yuti kunahu dan berkurang asinya untuk si bayi dan hanya mampu ganti dengan puasa sebanyak hari yang ditinggalkan, maka menurut tuntunan sudahkah terbayar hutang puasanya? Kalau dia nyusui, kemudian untuk menyusui tadi merasa berat, atau menjadikan kesengsaraan anaknya karena tidak ada asinya tadi, menjadikan anaknya terus kurang gizi tadi dan sebagainya. Jadi menderita untuk anaknya atau merasa berat untuk dirinya, ibu si penyusui itu sendiri, itu tidak berkewajiban ganti bayar puasa, tidak. Kewajibannya yutikunahu fityatun ta'amu miskin, ya, berkewajiban memberi makan orang miskin gitu lah. Jadi bukan ganti puasa, ganti dan puasa sebanyak yang ditinggalkan. Nah itu dah. Ya, jadi tidak ada ganti puasa, tidak ada. Ya, gantinya puasa tadi diganti dengan membayar fidyah. Berapa? Ya sebanyak puasa yang ditinggalkan itu diganti dengan bayar fidyah, bukan diganti puasa. Karena itu termasuk yutikunahu, waladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin. Jadi orang yang berat melakukan berpuasa berkewajiban ganti puasa dengan bayar fidyah pada orang miskin. Nah termasuk berat berpuasa tadi, ya, atau termasuk orang yang hamil, orang yang menyusui. Kalau hamil atau menyusui karena dengan menyusui itu berat ya, atau menjadikan anaknya yang tidak terpelihara dengan baik, kurang gizi dan sebagainya, boleh tidak puasa, tapi gantinya bukan ganti puasa, gantinya bayar fidyah, dimakan orang miskin. Ya, apalagi Kalau dia tidak mampu membayar fidyah bagaimana? ya sudah, tidak mampu bayar fidyah ya rasa bayar fidyah, tidak mampu. Dia sendiri miskin, ya, kan tidak mampu. Dan mampu apa tidak kan yang tahu dirimu sendiri dan Allah. Kalau sebetulnya mampu mengatakan tidak mampu, Allah tahu ini orang ini mampu kok mengatakan tidak mampu, tahu juga Allah. Maka itulah kalau memang mampu bayar fidyah. Kalau fidyah juga tidak mampu, puasa berat ya tidak usah bayar puasa, tidak usah fidyah, orang tidak mampu. Apalagi Tentang kegiatan iktikaf di masjid, selain sholat dan mengaji, apalagi yang dilakukan pada saat iktikaf di masjid itu? banyak yang mau melakukan selain puasa, sholat, bisa kamu baca Quran, bisa baca Quran, ya bisa juga kamu zikrullah di situ, ya
Ya. Yang penting kalau kamu itikaf itu kan tidak boleh layatan tonggone mentu layat. Nah, sakit itu orang sikai tile, malah batal itu. Ya, Nabi dalam itikaf itu tidak keluar dari masjid itu, ke rumah pun tidak, kecuali untuk keperluan yang tidak bisa diwakilkan orang lain. Ya, misalnya mau buang air besar, ya, saya belat harus karena air besar untuk BAB itu biasanya di rumah, saya harus keluar masuk rumah, tidak bisa diwakilkan orang lain. Nah, selama tidak bisa diwakilkan orang lain itu baru boleh ya sendiri. Ini tinggal jagong, tinggal layat, tinggal ya tilik orang sakit itu nggak boleh, batal itikaf. Ya, sudah. Fidyah lebih baik dibayarkan dalam bentuk makanan matang atau sembako atau uang, Ustaz. Dan untuk takaran atau perhitungannya bagaimana? Jika dibayarkan saat bulan puasa dan penerima fidyah sedang puasa, berapa kali memberi makannya? Jadi fidyah itu memberi makan orang miskin untuk 1 hari kalau dia tidak puasa 1 hari. Berapa? Ya sesuai dengan yang tidak puasa itu. Kalau yang tidak puasa tadi biasanya kalau saya makan sehari itu 3 kali, yang memberi makan orang miskin tadi ya 3 kali. Kalau saya yang berkewajiban bayar fidyah itu, ya setiap harinya memang saya makannya hanya 2 kali sehari, pagi dan sore misalnya, ya dia kewajiban memberi makan sesuai yang biasa dilakukan pada dirinya dan keluarganya, gitu lah, dan keluarganya. Itu masalah kalinya. Kemudian apa lagi tadi? Bentuknya dalam bentuk ya, bentuknya matang atau sembako atau uang. Ya, bentuknya makan lebih baik. Fidyatun ta'amu miskin. Ya, beri makan orang miskin tadi. Tapi kalau sekiranya ya mau diganti dengan uang juga tidak salah. Diganti dengan uang. Biasanya kalau makan 1 hari 3 kali itu biasanya berapa? Itu diganti. Fidyahnya itu diberikan uang sebagai ganti fidyahnya tadi juga boleh. Tapi kalau kamu tahu ya, maka kamu mau berikan pada tetanggamu, yang ini tetanggamu ini kamu tahu senengnya ngerokok, senengnya main, ya lah mbok nek kasih uang fidyah kok mbok kayak duit engko tuku rokok ora tinggo mangan. Nah, lebih baik kalau memang tahu kondisi macam itu, memberikan fidyah lebih baik diberikan makanan, ya beras, tak lauknya gitu lah, biar untuk 1 hari ini itu lebih baik. Tapi kalau kamu yakin orangnya orang baik-baik, ya ini fidyah beri makan ya tidak masalah lah. Seperti zakat fitrah ini kan juga boleh itu diganti dengan uang, boleh. Tapi kalau yang penting memberi makan. Nah, untuk 1 hari biasa itu. Nah, kalau memang puasanya 2 hari ya 2 hari, tidak puasanya 3 hari ya 3 hari gitu. Sesuai dengan yang fidyahnya sesuai dengan apa yang dimakan dirinya tiap hari. Ya, 1 kali, 1 lagi. Bolehkah minum pil penunda haid di saat bulan Ramadan dengan tujuan supaya tidak memiliki hutang puasa? Biar apa gitu itu. Orang itu kalau tidak datang haid itu malah menjadikan tidak sehat kan. Lebih baik normal aja lah. Ya lebih baik. Ya memang kalau kamu tidak haid ya tetap wajib berpuasa ada. Tapi kalau ditunda maunya, ya ditunda. Ya, kok seolah-olah jadi wanita kok repot gitu. Antara poso ora ben apa itu ben ora duwe utang tak tundane wae. Nah, barano malah jadi penyakit, jadi masalah malah. Bener posone ora medhot, tapi karena tundaan
haid wancine metu, kalau haid itu darah kotor. Wancine metu kok ditahan, kok itu malah jadi kanker gitu lah. Jadi yang penting ya, kalau kamu mau menunda begitu, ya tujuannya apa? Lebih baik kan, lebih normal. Wes jalani aja sebagai wanita. Saatnya haid ya tidak usah puasa. Bulan puasa itu haid ya boleh kok, hanya tidak wajib puasa atau malah wajib tidak puasa kalau dia haid. Kan nanti diganti di hari lain yang enak kan. Wah timbang dadak ganti wegah lho, seolah-olah kan agama itu memberatkan kamu. Padahal Allah sudah katakan, "Maja'ala alaikum fid-dini min haraj." Allah tidak menjadikan agama itu suatu keberatan buat kamu. Jadi menjalankan agama apa adanya itu bukan suatu keberatan. Udah jalannya aja normal lebih baik. Apalagi diterangkan dalam hadis Nabi kan, haid itu darah kotor. Darah kotor yang harusnya keluar. Kalau keluar itu sudah kotor harus dibuang kan. Ya kalau kotor malah ditahan nanti jangan-jangan malah jadi masalah lain. Ya, jadi penyakit nanti lah. Berarti penyakit berarti kan malah menganiaya diri jadinya. Ya gitu ya. Ya saya rasa cukup. Mudah-mudahan bincang-bincang kita tentang ini bisa kita lebih paham tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim. Puasa Ramadan itu tidak hanya wajib puasanya saja, ternyata ada rangkaian-rangkaian yang lain yang harus dilakukannya, termasuk zakat fitrah. Itu suatu kewajiban juga. Nah untuk zakat fitrah ini wajib. Kemarin sudah siapa yang wajib puasa, kemudian ada Qiyamul Lail, ada hal-hal yang membatalkan puasa, siapa yang boleh tidak puasa dan apa gantinya, itu sudah terangkan semua. Nah saat ini sampai mengenai zakat fitrah. Nah mungkin nanti sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri ya, mana nanti ya, sehingga tuntas Ramadan itu dari puasa Ramadan sampai sholat Idul Fitri. Kalau sudah sholat Idul Fitri sudah selesai. Ya baiklah Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara pendengar radio MTA, radio Persada, radio Purwowangi, radio Asidik dan sebagainya yang ikut mengikuti acara ini, dan juga para pendengar, para pirsawan TV MTA dimanapun juga berada. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini menambah pengetahuan kita, sehingga di dalam kita melaksanakan agama Allah ini ya, dengan ilmu, dengan betul kita melaksanakan tuntunan ini. Jangan sampai kita melaksanakan tuntunan agama yang sebetulnya sudah jelas diterangkan baik dalam Quran dan hadis Nabi, karena kita tidak mempelajarinya sehingga tidak mengerti, termasuk tadi bayar zakat fitrah tadi ya. Zakat fitrah tadi ada yang mengumpulkannya bisa tapi membaginya tidak bisa, lah itu dipelajari, semua sudah lengkap. Quran hadis itu sudah mengajarkan Islam itu lengkap, sehingga kita tinggal melaksanakan setelah mempelajari. Maka dari itu perintah Allah itu wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, yang berkenaan dengan agama ini jangan kamu mengamalkan sebelum tahu ilmunya. Maka ilmu itu lebih dulu daripada amal. Nah, oleh karena itulah di bulan Ramadan ini ya, kita tidak ketinggalan, kita kaji walaupun situasi tidak bisa ngaji seperti biasanya ya, alhamdulillah dengan teknologi yang canggih ini ngaji tetap jalan di rumahnya masing-masing, mendengarkan kajian dari pusatnya ini. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri khususnya dan para pendengar dan para pirsawan dimanapun juga berada, untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita sampai kepada tujuan, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Saya cukup sekian, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.